Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat walaupun kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Itu walaupun kalian mungkin lagi disibukkan dengan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN ya. Tetap selalu semangat, tetap jaga kesehatannya, dan tetap selalu safety juga ya. Baik. Untuk mata kuliah 3 profesi hukum, kali ini Ibu menggunakan media YouTube ya untuk memberikan materi yang ada di dalam mata kuliah etika profesi hukum. Gitu. Dan untuk materi ini seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa kita akan membahas terkait mengenai profesi dan profesional. Tuh, yang sebelumnya kita sudah bahas terkait mengenai konsep dasar dari etika, mulai dari pengertian ya, kemudian macam-macam, kemudian juga berbicara mengenai pembenaran moral, hubungan etika moral juga dan agama, apakah ada hubungannya. Kemudian juga kita sudah memahami terkait mengenai bagaimana cara kita menilai baik buruknya seseorang, itu dilihat dari motivasinya, tujuan akhirnya, dan lingkungannya gitu ya. Itu adalah materi-materi yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk minggu ini kita sudah memulai atau memasuki materi terkait dengan profesi dan profesional gitu. Jadi, sebelum kalian tahu apa saja kode etik profesi di bidang hukum, itu kalian juga perlu mengetahui mengenai apa sih yang dimaksud dengan profesi, apa sih itu profesional gitu ya. Apakah pekerjaan itu bisa dikategorikan sebagai suatu profesi atau tidak? Gitu. Apakah profesi itu pekerjaan atau bukan? Gitu ya. Disinilah salah satu tujuan Ibu kenapa Ibu memberikan materi terkait mengenai profesi dan profesional. Nah, seperti biasa, Ibu memulainya dari pengertian profesi dan profesional. Gitu. Kita tahu bahwa yang namanya definisi memang terkait mengenai istilah masih belum ada kata sepakat ya, mau menggunakan definisinya siapa gitu ya. Sama seperti halnya kita berbicara mengenai definisi hukum, masih belum ada kesepakatan gitu ya, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Begitupun dengan istilah profesi ya, untuk pengertiannya pun juga sama. Tetapi di sini kita pun juga perlu pegangan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan profesi. Tidak bisa kita sembarangan mengatakan oh profesi ini adalah pekerjaan. Oh profesi ini adalah bukan pekerjaan tetapi lebih mengarah kepada keahlian gitu ya. Tidak bisa kita sembarangan seperti itu karena kita belum memiliki kewenangan untuk dapat mendefinisikan suatu istilah secara bebas sesuai dengan pendapat kita. Gitu ya. Nah, di sini untuk pengertiannya sendiri, di sini Ibu menggunakan pendapatnya dari The George, di mana dia mengatakan bahwa profesi itu adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan untuk mengandalkan suatu keahlian. Gitu. Jadi di sini untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Gitu. Sehingga di sini kita bisa tahu bahwa walaupun profesi itu adalah suatu pekerjaan, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah suatu profesi ketika halnya pekerjaan itu hanya ditujukan untuk menghasilkan nafkah hidup saja, tetapi tidak mengandalkan keahlian di dalamnya. Nah, dan berbicara mengenai keahlian di sini tidak serta-merta itu diperoleh dengan sendirinya ya oleh seseorang yang memiliki profesi tersebut gitu. Tetapi keahlian di sini memang keahlian yang didapat dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman gitu. Baik itu dalam lembaga formal ataupun informal ya. Kalau berkaitan dengan keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan, baik itu formal ataupun informal.
gitu. Salah satu contoh profesi yang mungkin kalian sudah tahu ya, di bidang hukum ada profesi jaksa, hakim, advokat gitu ya. Kemudian mediator juga ya. Itu pun juga salah satu profesi di bidang hukum. Kemudian apalagi? Ya, masih banyak ya untuk macam-macam profesi di bidang hukum. Kepolisian pun juga termasuk ke dalam salah satu profesi di bidang hukum ya. Gitu. Nah, jadi di sini sudah jelas ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa pekerjaan itu merupakan suatu profesi ketika halnya pekerjaan itu hanya untuk menghasilkan nafkah hidup saja, tidak mengandalkan suatu keahlian yang memang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan ya, atau pengalaman. Itu nanti dibahas di bawah, itu terkait mengenai kriteria-kriteria suatu pekerjaan yang bisa dikategorikan sebagai suatu profesi. Gitu. Jadi walaupun profesi adalah pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan bisa dikategorikan sebagai suatu profesi. Tuh, kemudian lanjut ke pengertian profesional. Nah, untuk pengertian profesional sendiri di sini pasti akan ada hubungannya dengan yang namanya profesi. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini profesional ini adalah orang yang mempunyai profesi. Jadi orang yang mempunyai profesi ini disebut sebagai profesional. Gitu. Dimana orang tersebut adalah orang yang memiliki pekerjaan dan hidup dari pekerjaan itu untuk mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Gitu. Atau orang tersebut hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahliannya atau berdasarkan keahliannya, bukan karena hanya sekedar hobi atau untuk senang-senang atau untuk mengisi waktu luang. Barulah orang tersebut disebut sebagai suatu profesional. Gitu ya. Jadi orang yang mempunyai profesi itu sendiri disebut sebagai profesional. Nah, kalau kita lihat sih tadi kita tahu bahwa profesi dan profesional itu memang berbicara mengenai suatu pekerjaan, tetapi pekerjaan yang memang selain menghasilkan nafkah hidup juga mengandalkan suatu keahlian. Tapi kalau kita lihat sendiri sih pekerjaan itu memang kita lihat itu di dalam bukunya Prof. Abdul Qadir Muhammad itu mengatakan bahwa yang namanya pekerjaan itu bisa dibedakan menjadi 3 macam gitu. Ada pekerjaan dalam arti umum, kemudian pekerjaan dalam arti tertentu, dan pekerjaan dalam arti khusus. Kalau berbicara mengenai pekerjaan dalam arti umum, berarti itu adalah pekerjaan yang memang mengutamakan atau mengandalkan kemampuan fisik saja gitu. Dan pekerjaan itu dilakukan sementara atau tetap dengan tujuan untuk mendapatkan atau memperoleh pendapatan atau upah. Itu adalah pengertian atau jenis pekerjaan dalam arti umum. Gitu ya. Jadi kalau ada pekerjaan yang memang hanya mengandalkan kemampuan fisik dan juga untuk memperoleh pendapatan, tujuannya adalah untuk memperoleh pendapatan atau upah, itu adalah pekerjaan dalam arti umum. Kemudian yang kedua ada pekerjaan dalam arti tertentu. Nah, kalau dalam arti tertentu di sini, bahwa pekerjaan ini mengandalkan atau mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual. Dan di sini bisa dilakukan sementara atau tetap dengan tujuannya itu adalah pengabdian atau kepentingan masyarakat. Jadi di sini tujuannya sudah berubah ya, dari hanya memperoleh pendapatan atau upah beralih kepada tujuan pengabdian. Selanjutnya yang ketiga, jenis yang ketiga adalah pekerjaan dalam arti khusus. Di mana pekerjaan dalam arti khusus ini adalah pekerjaan di bidang tertentu yang mengutamakan atau mengandalkan kemampuan fisik dan juga intelektual. Gitu. Dan ini yang membedakan dalam arti tertentu ya. Yang pertama itu di sini sudah mulai dibidangkan. Gitu ya. Hanya dalam satu bidang. Kemudian juga sudah mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual.
Dan di sini pun juga pekerjaannya dilakukan secara tetap dengan tujuan untuk memperoleh yang namanya pendapatan. Gitu. Sehingga di sini kita bisa tahu ya bahwa ada hubungan antara pekerjaan dan profesi. Di mana profesi itu adalah pekerjaan yang memang ditekuni oleh seseorang, tetapi memang tidak semua pekerjaan itu dapat digolongkan sebagai suatu profesi. Karena tadi ya, hal yang dikerjakannya, kemudian yang digolongkannya sebagai profesi, itu memiliki kekhususan. Salah satunya adalah mengandalkan suatu keahlian, dan keahlian di sini diperoleh tidak hanya dengan sendirinya, tetapi diperolehnya itu melalui pendidikan baik formal ataupun informal, kemudian melalui pelatihan dan juga pengalaman. Gitu. Ya, itu adalah pengertian profesi dan profesional. Nah, kita lanjut ke prinsip-prinsip di dalam suatu profesi. Pasti ya, suatu profesi itu pasti akan memiliki yang namanya prinsip-prinsip. Baik itu profesi di bidang hukum ataupun di bidang lainnya. Pasti ada prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh suatu profesi. Di antaranya adalah tanggung jawab, keadilan, dan otonomi. Gitu. Yang pertama adalah tanggung jawab ya. Kalau kita berbicara mengenai pekerjaan, apalagi itu merupakan suatu profesi, sudah jelas pasti di dalamnya itu terkandung atau harus ada tanggung jawab terhadap profesinya. Gitu. Baik itu terhadap pekerjaannya dan juga terhadap hasilnya, juga terhadap dampak dari profesinya itu sendiri. Gitu. Jadi dampak dari profesinya itu, dampak dalam menjalankan profesinya itu pun juga harus dapat menjadi tanggung jawab daripada suatu profesi. Gitu. Baik itu untuk kehidupan orang lain ataupun untuk masyarakat pada umumnya. Kemudian yang kedua, karena kita tahu bahwa yang namanya suatu pekerjaan itu harus memiliki tanggung jawab, sudah jelas ya bahwa pekerjaan apalagi yang merupakan suatu profesi itu sendiri harus juga mengutamakan yang namanya keadilan. Keadilan di sini adalah memberikan sesuatu yang adil kepada orang yang berhak yang memang ada hubungannya dengan profesi kita. Gitu. Jadi harus diberikan kepada siapa saja. Gitu. Jadi kita tidak bisa pilih-pilih bahwa kita hanya melakukan profesi kita hanya untuk orang yang seagama saja atau untuk wanita saja atau perempuan saja, tidak bisa seperti itu. Seperti contoh adalah profesi advokat. Profesi advokat pun juga sama, tidak bisa memilih karena ras yang sama, kemudian suku yang sama, atau mungkin agama yang sama, gitu ya. Tidak bisa, semua harus mendapatkan atau harus diberikan kepada siapa saja. Jadi profesi kita itu bisa kita lakukan kepada siapa saja. Kemudian yang ketiga adalah otonomi. Nah, otonomi di sini kaitannya dengan bahwa suatu profesi itu sendiri pada prinsipnya harus bisa menuntut untuk dapat memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Gitu. Jadi tidak bisa bahwa suatu profesi tersebut dikendalikan oleh orang di luar anggota profesinya. Karena kita tahu bahwa yang namanya profesi itu sendiri atau kita sebagai orang yang bekerja dan menempati suatu jabatan gitu. Sudah jelas pasti kita akan memiliki yang namanya wewenang dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan kita itu atau profesi kita itu sendiri. Di mana yang namanya wewenang dan kebebasan ini harus dijalankan juga sesuai dengan kode etik yang kita miliki sebagai seorang yang profesional. Sehingga setiap tugas yang dikerjakan itu dapat diselesaikan dengan baik. Gitu. Disinilah bahwa yang namanya suatu profesi atau setiap profesi harus menuntut untuk dapat memiliki atau diberi kebebasan untuk menjalankan profesinya. Gitu. Itu adalah 3 prinsip yang ada di dalam suatu pekerjaan yang dikategorikan sebagai profesi. Harus tanggung jawab baik terhadap pekerjaannya, hasilnya atau dampaknya,
harus mengutamakan keadilan juga, di mana di sini menuntut untuk dapat memberikan profesi kita kepada siapa saja. Kemudian juga otonomi atau mandiri, bahwa di sini suatu profesi sendiri harus dapat menuntut untuk memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Nah, ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi ketika halnya kita mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah suatu profesi. Gitu. Di sini Ibu ambil pendapatnya dari Ignatius Ridwan Widyadharma, di mana beliau mengemukakan ada 5 kriteria suatu pekerjaan bisa dikategorikan sebagai suatu profesi. Gitu. Yang pertama adalah bahwa pekerjaan tersebut harus memiliki pengetahuan yang khusus, di mana pengetahuan itu sendiri itu merupakan keahlian atau keterampilan yang memang dimilikinya itu setelah mengikuti pendidikan baik formal ataupun informal, kemudian pelatihan dan pengalaman. Jadi tidak datang sendiri ya keahlian tersebut gitu. Baru bisa dikategorikan pekerjaan tersebut merupakan suatu profesi. Kemudian unsur yang kedua atau kriteria yang kedua, suatu pekerjaan dikategorikan sebagai suatu profesi itu harus ada standarnya atau kaidah moralnya, atau yang seringkali kalian kenal sebagai kode etik profesi. Gitu. Jadi harus ada kode etik profesi sebagai pedoman untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai suatu profesi. Gitu, sehingga tidak ada penyalahgunaan tugas atau wewenang di dalamnya ya. Kemudian yang ketiga, bahwa pekerjaan tersebut harus berorientasi pada pengabdian dan kepentingan masyarakat. Jadi di sini harus mendahulukan pengabdian dan kepentingan kepada masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Gitu. Kemudian yang keempat, adanya izin khusus untuk menjalankan profesi. Tuh ya. Kemudian adanya organisasi profesi di dalamnya. Sehingga biasanya seorang yang profesional itu akan menjadi anggota dari organisasi profesi. Gitu. Jadi ada organisasi yang menaunginya atau melindunginya. Sehingga kan tadi ya, ini ada hubungannya dengan prinsip ketiga, yaitu berprinsip otonom atau mandiri. Gitu ya. Kita coba lihat profesi advokat ya. Kalau kita lihat apakah advokat itu termasuk ke dalam suatu profesi atau pekerjaan, kita lihat advokat, apakah itu ada pengetahuan khusus di dalamnya? Apakah semua mahasiswa Fakultas Hukum bisa dikatakan sebagai seorang advokat? Gitu ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa yang namanya advokat itu harus menempuh pendidikan khusus profesi advokat atau yang kita kenal sebagai PKPA gitu. Jadi di sana itu adalah merupakan pendidikan, pelatihan untuk profesi advokat gitu. Selain mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, bahwa advokat tersebut harus telah lulus ujian profesi advokat gitu, yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Salah satu contohnya adalah Pradi, KAI ya, HIPMI ya, dan masih banyak lagi gitu. Kemudian kita lihat ada tidak standar atau kaidah moralnya atau yang kita kenal sebagai kode etik profesi. Kita lihat dalam kode etik profesi, dalam profesi advokat ada tidak kode etik profesinya? Ada. Salah satu aturan yang mengatur terkait mengenai kode etik profesi advokat itu ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Gitu. Itu adalah pedoman terkait mengenai kode etik profesi advokat atau payung hukum terkait mengenai profesi advokat, dan di dalamnya juga ada kode etik profesi ya gitu. Kemudian kita lihat apakah kode etik profesi advokat apakah profesi advokat itu berorientasi pada pengabdian dan kepentingan masyarakat ya. Kita lihat syarat-syarat sebelum seseorang tersebut atau sarjana hukum tersebut dia dapat mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, di mana
yang namanya seorang sarjana hukum mau mengikuti PKPA itu ada salah satu syaratnya, dia harus sudah melaksanakan kegiatan magang di kantor advokat minimal 2 tahun secara berturut-turut. Itu ya. Itu bisa menandakan bahwa profesi advokat itu berorientasi pada pengabdian dan kepentingan masyarakat. Kemudian yang keempat, adanya izin khusus untuk menjalankan profesinya. Kita tahu bahwa yang namanya advokat itu sendiri, selain dia mengikuti PKPA, ujian, dia pun juga, atau seorang advokat pun juga harus melakukan yang namanya sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Negeri di wilayah domisili hukumnya. Gitu, itu merupakan salah satu izin juga terkait mengenai pelaksanaan profesi advokat. Kemudian selanjutnya adanya organisasi profesi. Kita lihat bahwa untuk saat ini banyak sekali organisasi profesi advokat yang menaungi profesi advokat. Salah satunya yang mungkin kalian kenal adalah Pradi dan KAI. Ya, itu merupakan salah satu organisasi yang menaungi profesi advokat atau organisasi di bidang advokat atau di bidang hukum dalam profesi advokat. Gitu. Sehingga ketika hanya kita mengatakan bahwa kita adalah seorang advokat atau kita memiliki profesi advokat, sudah jelas kita harus menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi advokat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri profesi. Nah, kalau kita lihat sih memang secara umum untuk ciri-ciri hampir sama dengan kriteria tadi ya. Adanya pengetahuan khusus, di mana pengetahuan itu sendiri diperoleh dari pelatihan, pendidikan, pengalaman yang bertahun-tahun, kemudian adanya kaidah atau standar moral yang sangat tinggi yang seringkali kita sebut sebagai kode etik profesi, kemudian mengabdi kepada kepentingan masyarakat, kemudian ada izin khusus untuk menjalankan satu profesi, kemudian kaum profesionalnya biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Itu adalah ciri-ciri dari suatu pekerjaan dikategorikan sebagai suatu profesi. Kemudian selain ciri-ciri karakteristik dan prinsip juga di dalam profesi, di dalamnya itu ada kaidah-kaidah pokok. Gitu, dimana kaidah-kaidah pokoknya itu ada 4 ya yang harus diikuti atau ditaati. Yang pertama, bahwa profesi tersebut harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa pamrih. Gitu, dimana ketika hanya menjalankan profesinya, yang jadi pertimbangan utama itu harus kepentingan klien dan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau pengemban profesi. Gitu, karena ketika halnya itu diabaikan, maka pelaksanaan profesi itu akan mengarah kepada penyalahgunaan profesi, sehingga sudah jelas akan merugikan kliennya atau kepentingan umum. Kemudian yang kedua adalah pelayanan profesi itu harus mendahulukan kepentingan klien, di mana di sini yang mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai manusia yang membatasi sikap atau tindakan. Kemudian yang ketiga, pengembangan profesi harus berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Gitu. Dan yang keempat adalah pengembangan profesi harus mengembangkan semangat solidaritas sesama rekan seprofesinya. Jadi suatu pekerjaan yang merupakan suatu profesi harus saling menghormati antar rekan seprofesinya. Gitu ya. Itu adalah beberapa kaidah pokok yang biasanya ada dalam suatu profesi. Gitu. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan terkait mengenai materi profesi dan profesional. Mudah-mudahan dengan materi ini kalian bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan profesi, kemudian apa itu yang dimaksud dengan profesional, kemudian apa saja sih prinsip-prinsip yang ada dalam suatu profesi, gitu. Kemudian ciri-cirinya apa saja, kemudian ada tidaknya kaidah di dalam suatu profesi itu ya. Mudah-mudahan kalian sudah ingat dan sudah paham. Tuh, selanjutnya kita sudah memasuki kepada pembahasan etika profesi hukum.
Insya Allah minggu depan kita sudah mulai memasuki materi yang baru. Terima kasih, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Seperti biasa, kalian harus tetap selalu safety, tetap selalu sehat, dan tetap selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.